Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An-Nu'aim al-Mujmiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafdin akhar ra'aitu Aba Hurairah yatawadda wa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughal min mankibaini thumma ghassala rijlaihi hatta rafa ila saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wa fil lafdin li Muslimin sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Dari Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu mereka. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah melakukannya. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lainnya, aku melihat Abu Hurairah berwudu lalu membasuh wajahnya dan juga kedua tangannya hingga hampir mencapai lengannya. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga meninggi sampai pada kedua betisnya. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas-bekas wudu mereka. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk memperpanjang cahayanya pada wajahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Dan dalam lafaz yang dikeluarkan Imam Muslim, perhiasan seorang mukmin ditentukan sejauh mana air wudu yang membasuhnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini atau tiga riwayat ini menjelaskan kepada kita, masih bicara tentang fadilatul wudu, keutamaan dan keistimewaan ibadah wudu. Lah dalam tiga hadis ini ada dua faedah disebutkan oleh para ulama. Pertama, keutamaan wudu, di mana bekas-bekas wudu itu justru menjadi sebab seorang mukmin mendapatkan perhiasan berupa cahaya putih yang berkilau yang sangat indah, di mana akan terpancar pada muka-muka mereka, tangan-tangan mereka, bahkan kaki-kaki mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini pula
bahwa wudu merupakan kekhususan syariat yang khusus untuk umat Islam. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antara dalil penguatnya adalah lakum sima laisat li ahadin minal umam. Dalam hadis Muslim Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat selainnya. Walaupun kita tidak menafikan adanya perselisihan ulama apakah wudu itu syariat khusus bagi umat Islam dan tidak disyariatkan kepada umat selain Islam, jumhurul ulama justru berpendapat terbalik, bahwa wudu itu bukan kekhususan umat Islam, karena umat dulu juga ada syariat wudu. Di antaranya adalah kisah tentang Sarah, istri daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ditangkap oleh Raja Zalim Mesir. Lah ketika itu, sebelum kemudian sang raja ini hendak menggagahi kehormatannya, dia meminta izin untuk berwudu dan salat. Akhirnya Sarah pun kemudian berwudu dan salat. Kemudian raja tersebut tidak bisa menyentuhnya. Artinya beliau berwudu kan, Siti Sarah di zaman Nabi Ibrahim kan. Berarti bukan kekhususan umat Islam. Begitu juga kisah yang ma'ruf, kisah Jurayj, seorang anak muda dari Bani Israel ahli ibadah, tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian Jurayj ini mendapatkan ujian dari Allah karena dia durhaka dengan orang tuanya hanya karena tidak mengikuti panggilan orang tuanya. Nah, orang tuanya mendoakan doa buruk kepada Jurayj agar jangan diwafatkan kecuali datang seorang pelacur menggodanya. Akhirnya digoda oleh pelacur, tetapi dia kuat imannya sehingga pelacur ini tidak bisa apa-apa dengan Jurayj. Ketika sang pelacur kemudian berzina dengan seorang anak muda penggembala kambing, kemudian hamil, maka kemudian sang pelacur ini memfitnah Jurayj bahwa bayi yang ada di kandungnya yang baru dilahirkannya itu adalah bayi Jurayj. Maka ngamuklah Bani Israel, kemudian merusak tempat ibadahnya dan hampir membunuhnya. Tapi sebelum kemudian Bani Israel membunuh Jurayj, dia meminta waktu untuk wudu dan salat. Akhirnya Jurayj pun wudu kemudian salat. Kemudian dia minta didatangkan bayi tersebut, kemudian dicubit dan mengatakan, siapa bapakmu? Akhirnya bayi ini mengatakan, bapakku seorang penggembala kambing. Maka Bani Israel menyesal karena sudah menghancurkan tempat ibadahnya dan berjanji untuk membuat tempat ibadah yang lebih istimewa dari emas. Tetapi Jurayj menolaknya. Artinya bahwa Jurayj berwudu dalam riwayat, kemudian sholat, menunjukkan wudu bukan syariat khusus umat Islam kan itu. Kesimpulannya seperti itu. Jadi ada perselisihan ulama, ada yang mengatakan seperti pendapat Ibnu Taimiyah tadi bahwa wudu kekhususan. Adapun hadis-hadis ini, ya mungkin umat dulu diperintahkan wudu, tapi kan wudunya berbeda dengan wudu umat Islam. Caranya, ya mungkin penamaan wudunya iya, tapi caranya kan berbeda. Tidak seperti wudunya yang diajarkan Nabi kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan adalah di sini ada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang hendak memperpanjang perhiasan berupa cahaya pada anggota badan wudu kita ini, silahkan perpanjang. Artinya kalau kita membasuh tangan, ya jangan sampai di sini, dilebihkan sampai sini, kan? Ketika membasuh kaki, jangan hanya sampai mata kaki, dilebihkan sampai betis, supaya cahayanya makin panjang lagi. Lah kalimat ini menjadi sebuah perselisihan para ulama. Apakah kemudian kata-kata barang siapa yang hendak memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan, apakah lafaz ini resmi dari Rasul? Memang Rasul yang ngomong begitu? Ataukah lafaz ini dalam bentuk mudraj,
Mudraj dalam istilah mustalahul hadis itu, kalau ibu belajar ilmu hadis, mudraj itu artinya tambahan ucapan perawi. Nabi tidak ngomong, cuman yang ngomong itu yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Apakah ini perkataan Nabi ataukah perkataan Abu Hurairah? Itu masalahnya. Kalau ini perkataan Nabi berarti sangat dianjurkan melebihi basuhan. Bukan sampai di sini, kalau bisa sampai sini kan itu. Atau kaki sampai betis, itu kalau perkataan Nabi. Tapi kalau ini perkataan Abu Hurairah berarti ijtihadiyah saja, melebihkan basuhan. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Lah inilah yang kemudian menjadi perbincangan para ulama. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah mudraj. Di antara ulama yang mengatakan mudraj, ini perkataan Abu Hurairah bukan perkataan Nabi, adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya, kemudian juga Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, termasuk juga Syekh Albani ya, mengatakan bahwa itu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan para ulama yang lainnya seperti Imam Nuaim mengatakan, la adri kaulahu man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au min qauli Abi Hurairah. Kata Nuaim yang merupakan perawi yang meriwayatkan hadis ini juga, itu meragukan perkataan itu. Kalau perawi yang meriwayatkannya meragukan, berarti lebih cenderung bahwa ini bukan perkataan Rasul tetapi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itu pendapat yang dipilih wallahu a'lam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita mencukupkan apa yang dicontohkan Rasul dalam berwudu saja. Ya, kalau sampai sini ya cukup sampai di sini saja. Kalau mata kaki ya cukup sampai mata kaki saja, dan begitu seterusnya. Jadi ini kembali kepada ijtihad Abu Hurairah. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah itu ketika melakukan dengan perbuatannya, Abu Hurairah itu kan mengatakan juga ucapannya dan juga melakukannya, memang ijtihad dia dilakukannya itu dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Jadi dia tidak mau diketahui orang ketika berwudu melebihkan basuhannya, karena dikhawatirkan fitnah. Menunjukkan ini dari Abu Hurairah bukan dari Nabi. Kenapa mesti sembunyi-sembunyi kan begitu? Ketika Abu Hurairah melakukan seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kesimpulannya adalah perkataan barang siapa yang hendak menambah cahayanya maka silahkan lakukan dengan memperpanjang basuhannya. Ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pengaruh wudu itu akan mempengaruhi orang-orang kelak pada hari kiamat. Ya, di dunia tentu wudu juga sangat bermanfaat kan itu, untuk kebersihan dan untuk kesehatan. Tetapi nanti akan tampak tuh keistimewaan orang yang menjaga wudu itu kelak pada hari kiamat. Karena di antara Nabi SAW bisa mengenali umatnya yang mana di tengah-tengah manusia ramai dari sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Itu Nabi dapat mengenali itu justru dari cahaya wudunya itu. Kalau itu umatnya, berarti yang tidak ada cahayanya bukan umatnya. Dan ini menunjukkan apa? Kelak di akhirat rupanya wudu itu pembeda antara kita dengan umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya perhiasan yang ada pada badan anggota wudu kita berupa cahaya yang berkilau itu kelak pada hari kiamat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian hanya wudu saja? Bahkan kalau kita melihat riwayat terakhir yang kita baca tadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tablughu al-hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air wudu itu membasuh anggota wudunya. Ada yang mengatakan maksudnya perhiasan ini Allah Subhanahu wa taala ganti dengan emas. Jadi emas itu akan menjadi perhiasan orang-orang yang ahli wudu kelak pada hari kiamat.
dari emas itulah mengeluarkan cahaya yang berkilau. Dengan itu Nabi SAW bisa mengenali umatnya. Maka apakah kemudian amalan-amalan yang bisa menerangi atau memberikan cahaya kelak pada hari kiamat itu hanya sebatas amalan wudu? Ternyata tidak banyak. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang akan menyumbangkan cahaya perhiasan yang berkilau bagi orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Salah satunya adalah wudu. Ya. Adapun selain wudu, saya akan sebutkan. Yang pertama adalah al-mashyu ilal masajid fi dhulumati khasatan salat al-fajri wa salat al-isya. Seseorang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, ya, solat-solat yang dikerjakan di waktu gelap. Solat apa? Solat isya dan solat subuh, ya kan? Kalau maghrib itu kan masih terang. Tapi kalau solat isya dan subuh itu, kalau zaman dulu kan tidak banyak listrik di jalan-jalan, sehingga terasa gelapnya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan solat isya dan subuh itu. Dari sini Nabi SAW memberikan keutamaan kepada mereka yang berjalan menuju masjid di tengah kegelapan itu. Apa kata Rasul? Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Kabar gembirakan kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid di tengah kegelapan, mereka akan mendapatkan cahaya secara sempurna pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan balas perbuatan mereka dan pengorbanan mereka ketika menuju masjid di tengah kegelapan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika di dunia mereka dalam kondisi gelap beribadah kepada Allah, nanti pada hari kiamat mereka akan diberikan cahaya. Dan itulah perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat. Dan ini bisa kita lihat dalam surah Al-Hadid ayat 12 afwan. Surah Al-Hadid ayat 12 Allah mengatakan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, betapa cahaya mereka sangat bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung, kata Allah. Lihat di sini Allah mengatakan, pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka sangat berkilau dan bersinar, baik dari arah depan ataupun samping kiri kanan mereka. Itulah cahaya yang sempurna yang akan didapat orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan. Makanya kalau kita lihat di zaman Rasul, tidak ada riwayat wanita-wanita di zaman Rasul yang ikut sholat jamaah ke masjid kecuali di sholat subuh. Bukan berarti kalau zuhur, asar, maghrib, isya tidak boleh wanita ke masjid, tidak ada masalah, asal memenuhi syarat kan itu. Dan tidak boleh dilarang oleh keluarganya atau suaminya kalau sudah memenuhi syarat. Tetapi riwayat yang ada sampai kepada kita itu, bagaimana sahabiah wanita di zaman Rasul ketika ikut sholat berjamaah bersama Rasul itu kebanyakan di sholat subuh. Riwayatnya itu faedah kan, orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ke masjid untuk sholat subuh itu akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disebutkan tentang menyempurnakan basuhan dalam setiap anggota wudu yang harus dibasuh. Sebagaimana hadis Nu'man al-Mujmir yang kita bahas, kita tidak usah membahas lagi. Yang ketiga, langsung saja. Ahlu yaumil jum'ati, orang-orang yang punya semangat untuk melaksanakan sholat Jumat.
Mereka tabkir, mandi, kemudian semangat berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Makanya ibu kewajibannya mendorong suami kalau di hari Jumat disuruh cepat-cepat ke masjid gitu ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha azza wa jal yab'atsul ayyama yaumal qiyamati ala hayatiha wa yab'atsu yaumal jum'ati zahra munirata ahliha mahfuna biha kal arushi tahdi ila karimiha tudi'u lahum yamshuna fi dawiha alwanuha kathalji bayadan warihuha yasta' kal miski yaquduna fi jibalil kafur yanzuru ilaihim thaqalani ajuban yadkhuluna al-jannah la yukhalituhum illa al-muadzinuna al-muhtasibun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW menjelaskan bagaimana orang-orang yang memiliki perhatian ketika di hari Jumat itu, bahwa mereka orang-orang yang senantiasa memperhatikan hari Jumat khususnya bagi laki-laki ya, maka mereka akan diberikan cahaya yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW di sini? Berubah ini ngajinya kalau pakai iPad kesentuh sedikit jadi hilang. Baik. Muncul lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yab'atsul ayyama yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah mengutus hari-hari pada hari Jumat dalam bentuk fisik. Jadi hari-hari itu dibentuk pada hari Jumat itu dalam bentuk fisik. Ya, jadi amalan-amalan di dunia yang mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi nanti di akhirat itu akan dibentuk fisik. Jangankan di akhirat, di dalam kubur saja amalan-amalan yang kita lakukan itu akan berubah dalam bentuk fisik kan. Di mana ada laki-laki yang menemui orang-orang yang di kuburan itu, kemudian mengajak bicara, mengajak ngobrol, kemudian setelah kiamat mau dibangkitkan tiba-tiba ditanya, siapa kamu? Kamu kok baik kali orangnya, ngajak bicara dengan kita, kemudian juga mau menemani kita. Rupanya kemudian dia mengatakan, saya adalah amal soleh. Jadi amalan-amalan pada hari kiamat termasuk hari-hari juga akan dibentuk, ada fisiknya ya. Lah kemudian dan juga akan diutus hari Jumat. Hari Jumat pun akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bunga yang sangat bercahaya ya. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, di mana orang-orang yang suka ke masjid di hari Jumat itu tiba-tiba kemudian mereka memiliki cahaya, sehingga disebutkan penduduk yang lainnya baik dari kalangan manusia atau jin ketika melihat orang-orang yang punya perhatian dengan hari Jumat itu, mereka heran karena mereka masuk sorga itu tidak ada yang menyertai selain orang-orang yang ditugaskan sebagai azan dan dengan azannya mengharap pahala Allah. Jadi ada dua kelompok di sini. Ada orang-orang yang mencintai hari Jumat sehingga bercahaya gitu ya. Kemudian juga disusul dengan para muadzin yang ketika azan itu tidak mengharap pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, qira'atu suratil kahfi yaumal jum'ah. Membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi SAW mengatakan, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat,
akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit, di mana cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala antara 2 Jumat. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a surat al-kahfi," barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, "kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah," maka dia akan mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Dan banyak riwayatnya. Cuman masalahnya, apa yang dimaksud cahaya di sini? Memang terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya maknawi, bukan cahaya hissi. Maksudnya maknawi itu bukan bicara soal hissi, sesuatu yang bisa dilihat, tapi yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya hidayah. Jadi orang yang membaca hari Jumat ini surah Al-Kahfi, kemudian Jumat berikutnya membaca surah Al-Kahfi, maka di antara 2 Jumat ini hatinya akan dipenuhi cahaya hidayah. Itu satu pendapat, ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bisa juga diartikan cahaya maknawi, cahaya hissi, artinya bisa dilihat, dan itu kelak pada hari kiamat. Kelak pada hari kiamat, wajah-wajah orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat itu maka akan diberikan cahaya yang merupakan perhiasan seorang mukmin kelak pada hari kiamat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, asyaibu fil Islam, yang memelihara uban dalam Islam. Ibu kalau sudah mulai ada 1-2 uban, biarkan. Harusnya ibu senang, alhamdulillah sudah mulai ada cahaya 1, cahaya 2. Ini malah sedih, aduh udah tua pula. Akhirnya disemir hitam, hilang pula tuh cahaya, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang mulai tumbuh uban di kepalanya dan dia niatkan di jalan Allah, dia enggak mau mencabutnya, dibiarkan saja untuk mengingat bahwa dia sudah tua, artinya sudah dekat dengan kematiannya, maka dia akan diberikan cahaya dari uban itu. Jadi uban itu akan berubah menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Dan ini sebagaimana riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "La tantifus syaiba," jangan kalian cabut tuh uban-uban itu. "Fa innahu nurun yaumal qiyamah," karena itu akan jadi cahaya bagi kalian pada hari kiamat. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya diberikan cahaya, kata Rasul, "Kutibalahu biha hasanah," maka akan dicatat 1 uban itu 1 kebaikan. Wa khutta'anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan setiap 1 uban itu kesalahannya. Wa rufi'a lahu biha darajah, bahkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi memelihara uban itu bisa menghapuskan kesalahan, bisa mendapatkan kebaikan, bisa diangkat derajat, bahkan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Maka biarkan uban itu tumbuh, jangan diganggu uban itu, ya. Taib. Kemudian yang keenam, ramyul jimar. Tentu bagi yang haji, ya, ketika melempar dalam manasik haji ada melempar jumrah, namanya jumrah aqobah, jumrah wusta, atau jumrah-jumrah yang lainnya. Kata Rasul, "Idza ramaital jimar kana lahu nuran yaumal qiyamah." Siapapun yang melempar jumrah batu ketika manasik haji itu, maka dia akan mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Termasuk juga bukan hanya melempar batu saat haji, melempar panah saat perang. Ya mungkin kalau sekarang itu menembakkan dengan pistol, dengan senjata-senjata yang mutakhir, ya. Maka Rasul juga mengatakan, "Man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang melempar 1 anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Termasuk yang nomor 8, al-mahabbatu fillah. Orang yang cinta karena Allah, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau yang riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala,
inna min ibadillahi ibadah laisu bi anbiya yaghbituhumul anbiya wasyuhada qila man hum la'allana nuhibbuhum ya Rasulullah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang bukan nabi tetapi para nabi dan syuhada sangat cemburu dengan dia. Lihat, sampai dicemburui para nabi dan para syuhada. Siapa orang ini? Sahabat bertanya Rasul, siapa siflana, sifatkan orang ini seperti apa supaya kami bisa menirunya, mencintainya. Maka Rasul mengatakan, hum qaumun tahabu binurillah min ghairi arhamin wala ansabin wujuhuhum nurun ala manabir min nur la yakhafuna idza khafan nas wala yahzanuna idza hazinan nas. Maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada pula hubungan nasab di antara mereka. Wajah-wajah mereka penuh dengan cahaya, tidak takut di saat banyak manusia ketakutan dan tidak bersedih di saat manusia banyak kesedihan. Jadi orang-orang yang mencintai karena Allah, ibu ini berkawan, padahal kawan itu bukan saudara, bukan kerabat, bukan siapa-siapa gitu ya, tapi berkawan karena Allah. Karena kawan satu pengajian, satu akidah, satu manhaj gitu ya. Ya, berkawan karena Allah Subhanahu wa taala, berkunjung ke rumahnya, ngobrol soal agama, tidak ada keinginan dunia sama sekali. Karena ada orang yang berkawan itu kan memang pengen dekat, lama-lama ujung-ujungnya pinjam uang. Nah, ini bahaya kayak gini ya. Nanti dekat-dekat tahu-tahu pinjam sesuatu, atau karena ada urusan yang lain. Ini kawan nih harus dekati nih, dia pejabat tuh. Nanti kalau urus-urusan bisa enak saya lewat dia katanya. Nah, karena ada juga yang kayak gitu ya. Itu bukan karena Allah, karena dunia. Memang murni karena Allah perkawanan itu, maka mereka akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 9 ada ussalati bitu'maninati wal khusyuk, melaksanakan salat dengan mendatangkan semua hal-hal yang terkait dengan salat seperti tumanina dan khusyuk. Memang betul-betul punya perhatian dengan salat, mendatangkan syarat-syaratnya, mendatangkan rukun-rukunnya, mendatangkan wajib-wajibnya, mendatangkan sunnah-sunnahnya. Fokus dia dengan sholat sehingga dia mendapatkan keterangan dan khusyuk. Kata Rasul, at-tuhuru syatrul iman, bahwa wudu itu separuh daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian Rasul mengatakan was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Jadi kalau kita punya perhatian dengan salat yang merupakan cahaya, maka cahaya salat itu akan diberikan kepada orang yang salat. Kemudian yang nomor 10, mulazamatu ahabil biqaulillah al-masajid, senang untuk duduk di masjid-masjid Allah. Kayak ibu sekarang ini kan ya, buat kegiatan dalam masjid, senang ke masjid itu karena di situ ada zikir, di situ ada baca Quran, di situ ada salat dan begitu seterusnya, ada ngaji ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nur ayat 35-37 itu, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah ada cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi juzaja, ajuzajatu ka'annaha kaukabun dzurri yuqidu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, sampai kepada ayat nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi setelah Allah menceritakan tentang cahaya langit dan bumi, kemudian menceritakan tentang hati seorang mukmin itu seperti lentera yang mengeluarkan cahaya sehingga menerangi orang-orang di sekitarnya. Setelah itu Allah mengatakan apa? Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah maksudnya masjid yang Allah izinkan untuk diangkat namanya, disebut namanya, bertasbih kepadanya baik pagi ataupun petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah,
di mana di situ muncul orang-orang yang tidak terlalaikan dengan jual beli ataupun dengan urusan dunia dari zikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat, wa itaiz zakat, menaikkan zakat, yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub absar. Artinya di sini Allah menyebut konteks masjid setelah bercerita tentang cahaya, sehingga istinbat para ulama, orang yang mencintai tempat yang Allah cintai berupa masjid, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Begitu pendalilannya. Kemudian yang nomor 11, banyak bersolawat. Ibu yang banyak bersolawat juga akan mendapatkan perhiasan berupa cahaya yang akan berkilau pada hari kiamat. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan doakanlah keselamatan kepada Nabi. Kemudian di ayat Al-Ahzab 45-nya Allah mengatakan, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang telah bersolawat kepada kalian dan para malaikatnya agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi orang yang banyak salat akan dikeluarkan dari kegelapan dan Allah akan berikan cahaya kepada dia pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 12, ghaddul basari amma haramallah, berusaha untuk menundukkan pandangan, berusaha untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ghaddul basar anil awrati allati nuhiya anil nazar ilaiha kal mar'ati wal amradil hasan yurithu dhalika thalatha fawaid. Kata beliau, seseorang ketika menundukkan pandangan, tidak memandang kepada aurat yang dilarang untuk dipandang, baik laki-laki memandang perempuan atau sebaliknya, ya, maka beliau mengatakan orang itu akan diberikan 3 faedah. Yang pertama, yurithu nurun fil qalbi, diwariskan cahaya dalam hatinya, wal firasah, dan firasat yang kuat, ya. Salah satunya adalah cahaya yang akan ditanamkan di hatinya dan firasat yang sangat kuat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sini bahwa orang yang menundukkan pandangan itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam hatinya. Kemudian yang nomor 13, at-tamassuk bima jaa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh betul-betul dengan syariat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ibu bisa baca dalam surah Al-Maidah ayat 15. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan juga kitab yang jelas. Kemudian yang nomor 14, al-iffatu, menjaga kehormatan. Anti menjadi pengemis dan meminta-minta. Betul-betul dia jaga kehormatannya, jangan sampai rendah. Cukuplah Allah yang mengangkat dan Allah yang merendahkan. Kalau Allah mengangkat, tidak ada yang sanggup merendahkan. Tapi kalau sudah merendahkan, tidak ada yang sanggup untuk mengangkat. Dan kita berdoa semoga Allah mengangkat derajat kita lah. Orang-orang yang tamasuk dengan sunnah Nabi, Ifah menjaga kehormatannya, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam surah Nur, ya. Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi, itu dalam surah Nur. Kata beliau, idza ta'ammalta surata, kalau engkau melihat tentang surat itu, wajadta dzikran nur fiha, engkau lihat di situ disebutkan ada kalimat cahaya, bahwa Allah ada cahaya langit dan bumi. Dan Allah juga mengatakan, wa man lam yaj'alillah nuran famalahu min nur, kalau Allah tidak menjadikan dia cahaya, maka tidak ada cahaya bagi dia. Kata Syekh Utsaimin, tabayyana laka annal iffata min asbabin nuril qalbi. Dari sini jelas bahwa orang yang menjaga kehormatan akan mendapatkan cahaya yang Allah tancapkan di hatinya. Karena kan cerita soal kisah Aisyah yang dituduh berzina kan. Pada Aisyah tidak berzina, dia menjaga kehormatannya. Ya. Dan turun surah ini, surah Nur, membantah soal tuduhan itu.
Kemudian yang nomor 15, ya berdoa kepada Allah agar kita dapat cahaya, sebagaimana doa yang diajarkan Rasul dari hadis Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku, berikan cahaya pada penglihatanku, berikan cahaya pada pendengaranku, berikan cahaya dari arah sebelah kananku, berikan cahaya dari arah sebelah kiriku, berikan cahaya dari atas kepalaku, berikan cahaya dari bawah kakiku, dan berikan cahaya di depanku, dan jadikan aku cahaya dan terus cahaya kepada diriku. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk meminta doa, minta cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-15. Yang ke-16, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surah Al-Hadid ayat 12 tadi, yas'anuruhum baina aidihim, itu menceritakan tentang orang-orang yang kuat imannya kepada Allah, maka mereka akan diberikan cahaya di hadapan mereka dan samping kanan mereka. Kemudian juga yang nomor 16 adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid, maka mereka akan diberikan cahaya. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hadidnya ayat 19, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Di sini kata-kata lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang membela kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Maka orang-orang yang mati syahid ini pahala mereka akan diserahkan kepada Rabb mereka, serta cahaya mereka akan diserahkan kepada Rabbnya. Jadi para syuhada juga akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga al-muqsituna fi wilayatin, imam-imam yang adil, para pemimpin-pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim, bukan yang diktator. Karena disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, innal muqsitina indallah, orang-orang yang berbuat adil dari kalangan pemimpin itu di sisi Allah kelak pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka berada di mimbar-mimbar cahaya, ala yaminir rahman, di sebelah kanan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalau, yaitu orang-orang yang berbuat adil pada hukumnya, pada keluarganya, dan pada rakyat yang dipimpinnya. Ini juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dan tentu yang paling besar adalah orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka di dunia, Allah katakan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Inilah diantara 20 penyebab orang itu akan mendapatkan perhiasan pada hari kiamat berupa cahaya. Salah satunya adalah bicara soal wudu. Ya, maka jangan remehkan soal wudu ketika kita membasuh demi basuhan, dan harus sempurna, sebab kalau ada sebagian anggota wudu tidak terbasuh selain celaka, maka dia tidak dianggap sah wudunya. Karena di masa Rasul sudah saya jelaskan, ada sahabat yang ketika mencuci kaki ada areal tempat wudu yang tidak tersentuh sebesar 1 dinar. Maka Rasul berteriak dari atas kendaraannya, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu kelak di neraka. Nauzubillah. Nah, ini diantara faedah hadis yang kita bahas. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab sudah. Ada waktu 10 menit.
Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya di nomor 5 yang memelihara uang. Di sini tadi Ustaz katakan membuatkan sebuah pribadi merupakan cara memelihara. Maksud memelihara di sini bagaimana dengan pemberian hadis yang mengatakan kita harus mengisi dari orang-orang yang Yahudi bahwa uang-uang itu jangan dibiarkan. Intinya tidak boleh membiarkan uang di sini itu bagaimana? Harus keluar dari. Baik, alhamdulillah. Maksudnya memelihara di situ jangan mencabut. Kan larangannya jangan kau cabut. Berarti yang tidak boleh itu dicabut. Kan rambut kadang-kadang risih juga, panas juga, akhirnya kan dicukur. Sehingga dipendekkan. Itu tidak masalah. Mesti kalau dipendekkan ubahnya panjang mesti kegunting juga kan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud memelihara itu maksudnya jangan pernah dicabut uban itu. Kecuali kalau dia rontok sendiri. Ya. Adapun kemudian masalah mewarnai, tidak ada masalah mewarnai uban itu, tetapi jangan dikembalikan ke warna aslinya. Warna aslinya kan hitam tuh. Nah, maka boleh kita menggunakan warna yang lain, tetapi sekali lagi mewarnai rambut pun tidak boleh tasyabuh dengan orang fasik, dengan wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita yang fajir, tidak boleh. Pemanya trennya wanita-wanita fasik seperti apa, kemudian wanita-wanita yang menjaga kehormatannya niru mereka, ya tidak boleh lah. Ya, jadi kalaupun hanya mewarnai itu karena sebatas ingin melaksanakan sunnah Nabi, menyelisihi rambut-rambutnya orang Yahudi yang ketika beruban tidak diapa-apain, maka kita dalam Islam boleh baik laki-laki perempuan menyemir rambut supaya tidak seperti orang Yahudi yang membiarkan uban mereka di kepala. Tapi yang dimaksud menjaga di sini artinya menjaga jangan mencabut. Soal kemudian mewarnai itu persoalan lain. Ya, persoalan boleh-boleh saja selama tidak mewarnai dengan warna hitam. Kalau sudah warna hitam berarti dia takut tua, takut mati, itu jadi larinya. Merasa muda terus, gak pernah tua kan itu. Jadi gayanya gaya ABG terus, ya kan masalah. Kalau udah nampak rambut kan akan bijak nantinya. Malu udah tua. Bertengkar dengan suaminya, udah malu udah tua, tengok tuh uban muda banyak kan. Nggak jadi bertengkar gara-gara uban kan, jadi dewasa jadinya ya. Wallahu a'lam. Pada nomor berikutnya para syuhada itu juga salah satu akan mendapatkan cahaya dari Islam ketika dia meninggal. Terus Ustaz, yang ada di benaknya Ustaz, ketika neraka itu dinyalakan, yang menjadikan korek api neraka, bahkan mereka orang yang memegang kalimat syahadat, salah satunya para syuhada yang meninggal di situ, yang mereka dimasukkan juga ke dalam neraka. Terus para penuntut dan memberikan istighfar. Yang akan tanyakan Ustaz, sejauh apa Ustaz sehingga mereka itu tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka dijadikan korek neraka. Padahal mereka sendiri mungkin tidak merasakan apa yang ada di hatinya. Suatu masa mereka akan dijadikan korek neraka. Ya, alhamdulillah. Masalah hadis awal man tusyira bihi yaumal qiyamah, orang yang disentuh pertama kali pada hari kiamat adalah mereka para syuhada, para pakar Quran dan orang-orang yang ahli sedekah. Penjelasan para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan amal manusia dengan selain Allah itu ada 3 macam. Seseorang beramal bukan karena Allah itu ada 3 macam.
Kalau beramal kepada Allah sudah jelas jangan dibahas, pasti diterima. Kita membahas amalan bukan karena Allah. Yang pertama, orang-orang yang mereka beramal bukan karena Allah secara mutlak. Mereka tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak karena riya mahad. Memang tok-tokan riya bahasanya. Dari mulai awal, tengah, akhir riya memang tujuannya, enggak ada yang lain. Lah yang seperti inilah yang kemudian dicontohkan dalam hadis ini. Jadi mulai dari awal, tengah, akhir riya. Jadi dia ingin jadi menjadi seorang mujahid itu biar dikenang jadi pahlawan. Kalau dia itu seorang qori biar dikenang menjadi seorang qori. Kalau dia seorang ahli sedekah pengen dikenal sebagai orang yang dermawan, itu saja kemauan dia, pengen dikenang orang. Kan ada orang-orang yang mereka kemudian melakukan sebuah aktivitas besar gitu ya, yang di mata orang itu besar sekali, tapi tujuan orang itu melakukan itu supaya hanya dikenang di dunia saja. Itu namanya riya mahad. Jadi tok-tokan riya gitu ya, tidak ada niat yang lain, tidak ada niat karena sedikit pun. Nah, itulah maksudnya hadis tadi. Kemudian yang kedua, kalau jelas ini yang pertama ditolak, dari awal sudah ditolak. Yang kedua ini nyampur, ada ikhlasnya dari rianya. Ya. Kalau nyampur pun tetap ditolak. Karena Allah yang mengatakan dalam diskusi itu, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila amalan asyraka bi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling kaya dari sekutu-sekutuku. Siapa yang beramal karena aku kemudian disertakan kepada selainku, kutinggalkan dia dan sekutunya. Artinya sama juga, mau yang riya secara total ataupun yang ada campuran ikhlasnya, kalau ada riyanya tetap ditolak. Yang nomor tiga, tidak, memang dia karena Allah Subhanahu wa taala, cuman kalau memang ada dunianya di situ ya tidak apa-apa. Contoh ibu haji ke Mekah, kemudian sambil di perjalanan ya, karena ibu seorang penjual emas, sekalianlah nanti habis haji saya mau belanja emas supaya bisa dijual di Indonesia lebih mahal, dapat keuntungan, baliklah saya itu modal haji saya umpamanya ya. Atau seorang yang berjihad ya, kalau menang dapat ghanimah nggak apa-apa, saya juga mau, tapi niatnya karena Allah awalnya. Tapi kalau ada dunia di situ ya tidak masalah gitu ya. Lah yang seperti ini tidak ditolak amalannya, cuman dikurangi pahalanya. Sah hajinya, dikurangi pahalanya. Kenapa? Karena ada embel-embel pengen dunia juga di situ kan. Nah, kemudian ada soalan, sekarang ada orang berangkat haji nih, memang ibu tidak mau dipanggil bu hajah kok, memang lillahi ta'ala saya haji, ingin melaksanakan rukun Islam, tidak ada, bahkan tidak suka ibu dipanggil bu hajah tuh. Tapi setelah kemudian pulang dari Mekah, tiba-tiba semua tetangga bilang bu hajah. Kalau dalam hati ibu itu tetap ikhlas ya, sama sekali tidak tergiur dengan panggilan itu, mau dipanggil bu hajah ya tetap nengok, mau tak panggil juga tetap nengok. Ini enggak, kalau dipanggil bu hajah nengoknya 180 derajat kan itu. Kalau tak dipanggil pak haji namanya saja 50 derajat saja kan itu. Nah, itu berarti kan ada keinginan. Lah tapi kalau tidak ada keinginan riya, tiba-tiba dipuji orang, apakah pujian orang itu mempengaruhi keikhlasannya? Tidak. Karena Rasul ketika bersabda, bagaimana menurut pendapat wahai Rasul tentang seseorang yang beramal kemudian dipuji manusia? Apa kata Rasul? Tilka busyral ajil, itulah kabar gembira dari Allah yang disegerakan di dunia. Gak apa-apa ibu umpamanya banyak berbuat baik, dipuji orang. Masya Allah Umi Hamid itu luar biasa, dia semangat, ahli ibadah, ahli sedekah. Dan pujian itu tidak mempengaruhi hati orang yang dipuji ya. Bukan karena dipuji besar kepala, kalau tidak dipuji kemudian kecil kepala, itu lain namanya. Berarti ada masalah dengan hatinya kan. Ini hati dia tidak berubah, mau dipuji ya gitu saja hatinya, mau dicela ya gitu juga hatinya. Maka pujian-pujian itu justru kabar gembira yang disegerakan di dunia. Tapi kalau bisa, karena ini bisa menjurus kepada riya, ya ibu tegur orangnya ya. Ibu tegur, janganlah, sudah nanti saya riya kan gitu. Bukan disupport gitu. Siapa lagi yang kamu kasih tahu kan? Nah, nanti kalau begitu ya bisa riya, makin ibu perlihatkan gitu kan, makin dipuji makin ditampakkan. Nah itu dikhawatirkan tadi antara ikhlas dengan apa namanya,
riya itu akan bercampur dan ditolak. Adapun yang pertama yang tadi tanyakan masalah hadis itu sebenarnya berbicara soal orang-orang munafik. Hadis tadi itu bicara soal orang munafik sebenarnya. Karena orang munafik itu kan hanya ingin memperlihatkan amalannya saja, tapi hatinya sebenarnya tidak ingin. Makanya kenapa munafik yang berjihad, munafik yang ahli Quran, munafik yang ahli sedekah itu memang dari awal bukan karena Allah. Makanya kemudian mereka orang yang paling pertama disentuh api neraka itu. Karena di ujung hadis itu kan bicara sehingga ada seseorang yang beramal amalan ahli sorga sehingga antara dia dengan sorga tinggal satu hasta. Kemudian Allah balik catatannya di akhir hayat dia melakukan amalan ahli neraka, akhirnya dimasukkan ke neraka kan. Lah ketika para ulama menjelaskan hadis ini maksudnya dia beramal itu fima yabdulin nas. Jadi menurut pandangan manusia dia nyumbang, dia berbuat baik itu karena Allah, padahal hatinya tidak, hatinya itu ingin supaya manusia tahu dia orang baik. Itu maksudnya. Sehingga kata manusia yang melihatnya pasti dia masuk surga. Kenapa? Dia baik orangnya. Salah, dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena hatinya itu bukan untuk Allah. Makanya kemudian di ujung hayat biasanya orang seperti ini ditampakkan amalan nerakanya, makanya dimasukkan ke neraka. Karena mereka orang munafik. Bisa dipahami di sini. Oke. Ya. Wallahu a'lam. Oke. Satu lagi saja. Berkaitan sama orang munafik ya, seperti dia. Terus di sini ada poin berikutnya yang bersahabat dengan yang bersahabat karena Allah juga akan mendapatkan cahaya. Di sini Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita ya Ustaz, tujuan kita, persahabatan kita. Bahkan cinta kita juga Allah tahu kepada siapa kita menaruhkan cinta, kepada sahabat-sahabat kita ya Ustaz. Terus dalam semua ini terkadang banyak ujian yang kita alami Ustaz tentang persahabatan ini. Namun demikian, setan itu tidak akan pernah ridho ketika kita bersahabat karena Allah, beribadah karena Allah. Hati kita Allah tahu. Namun ketika di ujung dari kematian kita, ketika kita melakukan hal-hal yang sendiri kita tidak inginkan hal itu terjadi pada diri kita, apakah kelak juga Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang yang menafikan Islam? Ya, alhamdulillah masalah seseorang berteman karena Allah itu. Karena ada hadis yang mengatakan ketika ada orang yang hendak menziarahi temannya di negeri yang sangat jauh, lillah karena Allah, akhirnya Allah utus malaikat untuk menghadangnya. Malaikat ini menjelma manusia, tiba-tiba menghadang orang yang sedang safar menuju temannya itu. Kemudian ditanya, hendak kemana wahai fulan? Saya hendak mengunjungi saudara saya fulan bin fulan. Apakah engkau berkunjung ke tempat dia karena sebuah bisnis? Dia mengatakan tidak. Ataukah berkunjung ke tempat dia karena ada keuntungan dunia? Dia mengatakan tidak. Pokoknya setiap ditanya apakah ada embel-embel yang lain soal dunia, dia mengatakan tidak. Kemudian ditanya, lalu apa tujuan kamu sebenarnya berkunjung ke rumah dia itu? Dia mengatakan lillah, karena kecintaanku kepada dia karena Allah. Maka kemudian malaikat ini baru ngaku kalau dia malaikat. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya niatmu benar, memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, maka setiap langkah-langkah menuju dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa hadis ini menunjukkan bagaimana besar dan agungnya orang itu berteman karena Allah. Tapi memang sedikit sekali orang yang berteman karena Allah itu. Sedikit sekali orang yang mau berteman di waktu susah tetap berteman, di waktu senang tetap berteman, itu sulit sekali. Makanya pahalanya juga besar. Sampai para nabi itu akhirnya juga cemburu, kok ada orang yang dapat mimbar di bawah arsy itu. Kok ada orang dapat, padahal dia bukan nabi, bukan syuhada, bukan siapa-siapa kan. Hanya amalan ini. Coba,
Karena memang sedikit berteman karena Allah itu, sedikit sekali. Tapi kalau berteman karena dunia, ya itulah paling banyak sekali. Ya, jadi dari sini, karena sampai ada cerita, saya lupa gimana ceritanya. Pokoknya ada seseorang itu diuji oleh bapaknya, karena anaknya ini banyak temannya di mana-mana. Kemudian bapaknya mengatakan, bagaimana nak seandainya kau dapat satu teman tapi baik, dengan sekian banyak temanmu, ya ada yang baik ada yang jahat, mendingan yang mana? Ya kata anak ini, ya mendingan banyak teman lah kan gitu, daripada satu orang bosan lah sama dia terus. Akhirnya kemudian ayahnya pura-pura sakit dan ngomong sama anaknya, nak kayaknya bapakmu sebentar lagi mau mati, kecuali harus ditangani dokter, dioperasi, dan itu sekian miliar habisnya. Bisa nggak kau ini mintalah pinjam sama teman-temanmu. Mulailah, karena dia punya teman banyak, didatangi satu-satu. Ketika tahu bahwa dia butuh duit, satu-satu temannya nggak ada, satu. Akhirnya tidak ada satupun yang menjamin uang sebanyak itu, dengan berbagai macam alasan, dengan pokoknya intinya nggak mau bantu sebenarnya. Tiba-tiba kemudian ayahnya ini kan sedang bersandiwara sebenarnya. Dia sudah ngomong sama kawannya, ya, nanti coba kamu bilang akan membantu aku sama anakku, nanti anakku akan ngomong sama kamu. Jadi anaknya ngomong sama kawan bapaknya. Ketika mendengar bahwa bapaknya itu sudah sakit, dia seolah-olah membantu, berapapun saya bantu, tampak gitu keinginan. Padahal sudah sandiwara kan, hanya ingin menguji anaknya. Dari situ anaknya baru menangis, subhanallah, kawan sebanyak itu tuh apa? Rupanya tidak bisa nolong orang tuanya, tapi satu orang ini kok bisa dia nolong orang tuanya. Nah ini kan, ini lihat di sini bahwa kawan baik itu sebenarnya akan tampak ketika kita susah. Ya. Kawan baik itu akan tampak di situ. Kalau kita senang, ya semua pengen berkawan dengan kita. Tapi ketika kita susah, disitulah tampak siapa yang menolong kita. Gitu. Siapa yang hanya nolong sekali-kali saja kalau ada perlunya. Nah itu nanti nampak di situ. Wallahu a'lam bishawab mawjud. Kayaknya harus cepat-cepat ditutup. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.